Teman-teman, saya mendapatkan kiriman video dari seseorang ya. Ada ulama sepuh, kiai sepuh, ya kiai kampung dari Madura yang meminta kepada Menteri Agama untuk bisa bersikap tegas terkait polemik nasab, juga terkait Habib-Habib Klen Ba'alwi. Beliau meminta adanya sebuah regulasi yang mengatur agar kemudian ya umat itu tidak terus-terusan tersesatkan, tidak terus-terusan disesatkan oleh ajaran-ajaran Habib-Habib Klen Ba'alwi. Dan beliau meminta ya Menteri Agama jangan cuma bisa menasihati saja gitu. Jadi harus ada ketegasan, harus ada tindakan yang pasti dan yang jelas. Kita simak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya hormati Bapak Menteri Agama. Saya Kiai Kampung, ya, Kiai Kampung mewakili Kiai Kampung terkait dengan pertama dengan polemik nasab. Saya mohon agar supaya Bapak Menteri ini bertindak tegas. Ya, jangan hanya memberi nasihat saja, tapi harus ada ketegasan. Contoh seperti ada aturan. Nah, ini harus dibuat sebenarnya, ini ada aturan terkait dengan penceramah. Baik itu kiai pribumi ataupun itu habib-habib habaib itu harus ada aturan dari Menteri Agama. Harus tahu baca kitab, minimal baca kitab takrib. Harus tahu ilmu hadis. Harus tahu usul fikih. Harus tahu juga tafsir dan ilmu tafsir. Itu harus seperti itu. Sehingga tidak menyesatkan umat. Ini yang banyak ini kan sudah keluar dari agama ini. Saya lihat itu di medsos itu banyak yang sudah keluar dari agama. Dongeng-dongeng, hanya hurufat-hurufat, doktrin-doktrin apa dua, ini bahaya ini kepada bangsa kita, ini bahaya. Ini bisa terjadi perpecahan nanti. Ini rupanya sekarang ini sudah antara kubu yang satu Ba'alawi dengan kubu yang dari Wali Songo itu, ini sudah saling mencaci, yang saling ancam-mengancam sudah. Nah, ini pemerintah harus hadir untuk menyelesaikan ini. Jadi supaya tidak terjadi seperti ini terus, ini kasihan umat, ini kasihan. Terus yang kedua terkait dengan bos ya, itu mohon ya supaya bos itu jangan dipangkas. Karena ini sangat dibutuhkan di madrasah-madrasah ini. Sangat dibutuhkan ini. Ya, karena madrasah ini dulu di waktu zaman penjajahan madrasah ini sudah ada. Jangan dipangkas, mohon dalam diusulkan kepada presiden supaya tidak dipangkas ini. Karena ini menyangkut pendidikan agama. Kalau ini pas dipangkas, kemudian pendidikan agama enggak kurang berjalan ini. Lalu bagaimana nanti bangsa kita? Bagaimana rakyat Indonesia ini nanti? Sekarang ini sudah pelajaran agama sudah di mana-mana, masih banyak yang bodoh, masih banyak yang ikut hurufat itu. Jadi tolong supaya pandai di dalam agama ini. Ya, supaya pandai di dalam agama, mohon supaya tidak dipangkas. Terus insentif untuk guru ini mau dihapus ini. Ya tolonglah jangan sampai dihapus itu. Tolong diusulkan kepada presiden supaya tidak seperti itu. Kasihan ini guru-guru yang ada di madrasah ini, kasihan. Karena ini juga mencerdaskan bangsa, mencerdaskan anak-anak kita ini ya. Guru-guru madrasah, guru madin, guru-guru diniyah itu harus dipikirkan itu. Nah, mungkin itu ya, saya sangat mengharap kepada Bapak Menteri agar supaya ini diusulkan. Kemudian juga aturan untuk penceramah itu, baik oleh kiai pribumi ataupun habaib itu harus, karena banyak kiai pribumi ini ternyata banyak yang dah alim ini,
Masih banyak ini kelihatan kalau terjadinya polemik ini, kelihatan mana pribumi, kiai pribumi yang alim, mana yang tidak. Itu kelihatan itu semuanya. Jadi tolong supaya ini usulan saja dari bawah yang mudah-mudahan diterima. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua poin sebenarnya yang sangat dinantikan oleh umat hari ini yang berkaitan dengan polemik nasab. Artinya di sini beliau meminta pemerintah harus membuat regulasi yang jelas ya untuk siapapun dia yang mengaku sebagai zuriat Nabi, ya paling enggak ya melakukan tes DNA, ada regulasinya seperti itu. Sebagaimana yang berlaku di negara-negara lain. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait pendakwah yang mengajarkan khurafat, cerita-cerita halu seperti Habib Klein Ba'alwi itu. Ini juga kan diminta bukan saja berlaku kepada Habib Klein Ba'alwi, kepada siapapun pendakwah agama ya. Ya paling enggak ada sertifikasi dakwah yang pernah diwacanakan sebelumnya. Jadi pemerintah harus tegas terkait hal ini agar umat ini enggak dibodoh-bodohi terus. Mau sampai kapan gitu? Mau sampai kapan ya umat Islam ini dicekoki dengan cerita-cerita halu, doktrin-doktrin sesat yang itu sudah keluar kata beliau dari ajaran agama, dari syariat. Ini sangat berbahaya tentunya. Ya, ini yang berkaitan ya, poinnya yang berkaitan dengan isu polemik nasab itu sendiri. Ya mudah-mudahan usulan ini, dan sebenarnya banyak sekali ulama-ulama itu ya punya usulan yang sama seperti ini, bahkan kita orang-orang awam pun sama seperti itu. Kita sedang memperjuangkan itu. Ya mudah-mudahan Menteri Agama kita ini diberikan kekuatan sehingga bisa bertindak ya dan tegas, bisa merasakan apa yang saat ini dirasakan oleh umat Islam ya, sehingga mau membuat aturan-aturan tersebut, dan mudah-mudahan ini didengar oleh Menteri Agama kita ya. Salam waras, terus kawal ulama Nusantara, jaga persatuan NKRI harga mati.